Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dan di mana sekarang berada? Oh, namaku Sasnita. Tinggalnya di Makassar. Oke, Ibu. Sekarang Kenapa? ya Kenapa? kayak masih bingung, masih kaku begitu, kayak nggak percaya kalau ditelepon. Iya, iya. Oke, Mbak. Kemarin kan menghubungi saya, katanya ada keajaiban salawat yang dirasakan. Coba ceritakan sejak awal mengenal salawat sampai kemudian mengalami keajaiban seperti ini. Awalnya itu buka-buka YouTube tuh biasa, buka YouTube, terus nggak tahu kenapa itu hari saya lihat YouTube-nya Ustadz, terus tapi nggak terlalu iseng-iseng, maksudnya nggak terlalu keperhatikan, tapi lama-lama kayak ada kejadian yang testimoni yang dari Ustadz tuh yang kayak ATM terisi sendiri. Terus saya nonton, terus lama-lama ada lagi itu yang Ustadz pernah di YouTube itu bilang lagi tidak ada uang, terus lagi di masjid kalau tidak salah, itu masih kuingat. Terus kita salawatin, lapar toh, akhirnya itu hari kita dapat rezeki makanan begitu. Iya. Nah terus pernah kayak gitu. Terus kan lama-lama berapa kali saya nonton YouTube-nya Ustadz tuh, saya amalkan pertama kali tuh. Itu hari itu kan saya kerja di puskesmas, terus tidak ada kegiatan, sudah tidak ada pasien, jadi saya ingat-ingat tuh, betul tidak ya kalau bersalawat begitu ada saja rezeki atau apa begitu, atau ATM terisi sendiri, kayak belum tidak terlalu percaya. Oke. Di awal terus saya coba-coba salawat tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu hari saya coba, terus ambil kali? tasbih. Baca berapa kali? Iya, 100 kali. Okay. 100 kali awalnya itu. Terus karena baru bersalawat, jadi kayak agak lama begitu. 100 kalinya itu lama sekali rasanya. Maksudnya terus pokoknya saya hitung tuh sambil duduk, terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, pokoknya begitu. Pas selesainya 100 kali tuh, tiba-tiba tuh tiba-tiba ada suara ketuk pintu. Maksudnya temanku mau masuk di ruangan, terus langsung dia bilang, Nita, mau makanan tidak? Jadi di situ langsung kayak kaget begitu. Saya bilang, dia betul-betul ini tuh, maksudnya baru saya dawamkan begitu tuh, ternyata betul, kayak ngerasa senyum-senyum. Kan dalam pikiranku kan rezeki kan bukan cuma berupa uang begitu, berupa makanan kan juga termasuk rezeki. Jadi di situ saya berpikir, berarti betul ini salawat itu betul-betul ada begitu. Terus saya masih ingat tuh, Ustadz, itu hari saya dawankan salawat itu tahun 2020 kalau tidak salah itu. Terus sudahnya itu saya dakwahkan, tapi tidak terlalu, ceritanya tuh tidak terlalu sering. Maksudnya iya percaya sih kejadian yang kemarin, tapi tidak terlalu istiqomah, kayak biasa-biasa begitu. Maksudnya tidak terlalu sering begitu. Terus berulang-ulang, lama-lama tuh kadang-kadang sholawat, kadang-kadang tidak. Terus kan lama-lama terus, tapi selalu saya nonton YouTube-nya Habib Nopel begitu, kadang-kadang juga nonton kan, saya baca-baca begitu, saya lihat-lihat, akhirnya lama-lama pernah saya lihat ada namanya salawat munjiah. Nah, terus salawat munjiah itu yang saya lihat di YouTube tuh, katanya kalau kita bisa dawankan itu 1000 kali tuh, apapun hajatnya itu pasti terkabul. Kebetulan 8 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu tuh, mamaku kan sakit. Yeah.
kebetulan kan saya tidak bisa bayar tunggakan BPJS-nya mamaku. Terus di situ pokoknya mamaku tuh setiap hari, tapi dia mengerti kalau saya tuh lagi ndak punya uang begitu. Jadi tapi selalu bilang Kak, mamanya sakit apa waktu itu? Diabetes. Oke. Terus lanjut. Diabetes terus sudahnya itu karena saya juga agak malu dan sama keluarga bilang, kenapa ini mamanya nggak dibawa ke rumah sakit begitu toh. Terus tapi mamaku mengerti kalau saya nggak bisa, kan saya kerja di puskesmas, jadi saya biasanya kontrol mamaku lewat dokter, kan kita dekat sama dokter. Terus lama-lama terus pada saat saya lihat di YouTube itu yang sholat munjia, saya tanya, saya langsung malamnya itu 2 hari sebelumnya 2 hari sebelum saya ke rumah sakit tuh saya bilang sama mamaku, pokoknya nanti itu kita pasti ke rumah sakit, tapi saya tidak punya uang, ini ceritanya saya tidak punya uang. Terus karena tambah sedih kali lihat mamaku kayak sakitnya itu kayak ada luka kan di pantatnya. Terus malamnya itu karena saya biasanya tuh kan kalau misalkan ada masalahku, saya selalu berserah diri sama Allah, tapi tidak sepenuhnya berserah diri karena kadang-kadang saya masih butuh bantuan orang lain. Dari situ tidak tahu kenapa saya tuh bilang pasrah saja deh, saya pasrah sama Allah, saya serahkan semua sama Allah. Jadi langsung saya bilang sama bapakku sama mamaku, besok itu kita pasti ke rumah sakit. Jadi saya sudah wanti-wanti ini, sebentar saya salawat munjia dari jam 1 sampainya subuh. Saya sudah hitung-hitung karena sebelum 2 hari itu saya tes itu kan belum saya hafal, tapi kalau saya dawan kayak gini saya baca dalam 1 jam itu saya bisa dapat 200. Jadi saya pikir kalau saya salawat itu selama 1000 kali berarti 5 jam, berarti saya harus mulai startnya itu dari jam 1 sampai jam 5 subuh. Saya bilang pokoknya saya yakin tuh pasti akan ada pertolongan sama Allah. Sudah itu malamnya tuh saya cepat tidur, baru saya bangun. Jam berapa bangun? Saya bangun tuh 12:30. Jadi saya bangun tuh langsung sholat 4 sholat tahajud 4 rakaat. Sudah itu saya langsung duduk, baru saya sambil lihat HP, itu kan saya belum terlalu hafal, takutnya juga salah sebut. Jadi pokoknya saya baca terus sampainya. Dan itu hari saya ingat saya baca tuh sampai 300 kali dan tertidur. Jadi pas dan bangun tidurnya itu langsung saya menangis. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya tidak bisa selesaikan 1000 kali? Maksudnya kenapa saya tidak bisa mendawakan itu? Saya kan tertidur tuh karena capek, karena kan kayak merasa lama gitu kan, kalau salat munjia kan agak lama begitu. Sudahnya itu pagi-paginya itu tiba-tiba tanteku menelpon yang dari Papua. Terus saya bilang, terus tanteku telepon, dia bilang, bagaimana keadaan mamamu? Dia tanya begitu. Saya bilang, oh begini tante, itu mamaku lagi sakit, tapi jujur saya tidak bisa bawa pergi ke rumah sakit karena belum saya bisa bayar BPJS-nya. Dia bilang, terus langsung dia bilang, berapa BPJS-nya? Berapa tunggakannya? Saya bilang, saya langsung bilang 8 juta karena kan 6 juta sebenarnya, tapi saya bilang 8 juta. Dan saya ketika itu, tapi saya tidak ada niat untuk minta tolong sama tanteku karena saya pikir dia juga lagi ada kebutuhan yang lainnya. Saya tidak ada niat untuk minta uang sama tanteku. Terus ketika itu langsung tanteku bilang, saya kirimkan sekarang mas, saya kirimkan uang sekarang, terserah bayarnya kapan, tapi yang jelasnya kirim sekarang, saya mau kirim uangnya sekarang. Jadi langsung saya menangis sama mamaku, langsung saya bilang, mak, aku bilang pasti itu ada bantuannya dari Allah gara-gara salawat, karena saya bersalawat dari tadi malam. Jadi mamaku langsung menangis. Dia bilang, jadi sudah itu tanteku langsung kirimkan itu uangnya pada saat itu siangnya itu langsung. Jadi semua itu apa-apa. Jadi itu hari langsung saya bilang sama bapakku, bilang kita harus ke rumah sakit karena uangnya sudah ada. Terus tapi saya sudah, maksudnya memang itu saya harus bayar sekitar 6 jutaan tuh, tapi saya tidak tahu berapa. Kan ada tunggakan itu biasa dibayar.
Tapi Oke. saya bilang sama saudaraku, kan saya bersaudara 2 orang. Saya bilang sama saudaraku, saya bilang uangnya ini sudah ada, tapi itu pasti tunggakannya ada, tapi jelasnya mama dibawa ke rumah sakit dulu. Ternyata pas begitu saya lewat, saya mau pergi bayar di Alfamart itu BPJS-nya mamaku, ternyata omku yang di Papua juga itu yang saya lewati rumahnya, ternyata dia menunggu karena saya ke rumahnya tanteku minta tolong pinjam mobil kan, pergi ke rumah sakit. Ternyata omku yang di sana, ternyata selama ini waktunya mamaku sakit menunggu saya datang ke situ minta tolong. Ternyata omku sama tanteku tuh ternyata juga dia tunggu saya untuk minta tolong kapan ya kira-kira Nita ke rumah. Ternyata dia sudah siapkan uang saya sebesar 5 juta untuk tunggakan BPJS. Dari mana Mbak Sasmita tahu dia menunggu sambil Mbak meminta tolong sama dia? Karena tanteku yang saudaranya, tante yang satuku yang bilang sama saya, bilang itu ternyata tanteku bilang, dia bilang memang itu tanteku cerita sama tanteku, omku cerita sama tanteku bilang nanti ini tuh kenapa tidak minta tolong sama saya, baru mamanya masih tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Maksudnya tanteku cerita juga bilang kenapa itu Nita tidak minta tolong sama saya, kalau memang dia tidak bisa bayar BPJS-nya mamanya, bilang begitu. Jadi di situ saya berpikir, di situ maksudnya dari situ saya berpikir, ya Allah, betul-betul itu dia salat munjia, betul-betul maksudnya keajaiban gitu. Jadi ada rasa yang dari situ tuh saya tuh senyum-senyum terus, maksudnya kayak tidak percaya begitu, kayak merasa kayak betul-betul nih kalau sesuatu itu diserahkan sama Allah pasti Allah bantu begitu. Pokoknya tuh senyum ada, jadi kayak hidupku itu rasa bagaimana nih, kayak hidup itu tidak susah kurasa selama ini, masih seumur perasaanku tuh kayak ternyata kalau pokoknya diserahkan masalah sama Allah pasti itu akan dibantu sama Allah selama kita mau berusaha. Dan saya bersalawat baru ku tahu betul-betul itu salawat betul-betul mujizatnya itu ada begitu. Jadi alhamdulillah saya bawa ke rumah sakit mamaku. Tapi kebetulan itu hari saya bawa ke rumah sakit mamaku hari Jumat. Jadi pas dibawa ke rumah sakit dia bilang dokter itu mau dioperasi kan, ada ulkus itu yang karena sering lamanya duduk jadi ada luka di belakang pantatnya. Jadi sudah itu saya ke rumah sakit itu hari Sabtu. Jadi kebetulan itu pas di rumah sakit baru terbaca bilang berapa BPJS tunggakannya. Ternyata tunggakannya tuh harus dibayar sekitar 4 jutaan. Jadi saya bayar 6 juta, terus dapat bayar lagi 4 juta. Tapi pada saat itu hari Sabtu kan bank tutup kalau hari Sabtu. Baru saya mau membayar di Alfamart sama Indomart nggak bisa karena maksimal 2.500.000. Kalau bayar denda 2.500.000 bisa, tapi kalau di atas 2.500.000 tidak bisa bayar di Alfamart, harus di bank atau di pos. Padahal itu hari Sabtu. Terus katanya dokter kalau tidak bisa dibayar hari Sabtu itu juga tidak bisa dibayar pada hari Sabtu, nanti masuk umum. Kalau masuk umum bayar 17 juta. Jadi di situ saya berpikir lagi, pokoknya bagaimana caranya. Jadi maksudnya pokoknya saya bersalawat terus, bagaimana caranya. Pokoknya saya tidak tahu bagaimana caranya itu. Saya pergi ke bank yang briling begitu tidak bisa. Katanya tidak bisa, harus kayak di bank begitu, harus langsung dibayar begitu di teller. Jadi saya berpikir bagaimana caranya, masa saya bayar umum lagi. Pokoknya tapi tak kalah di rumah sakit kan tak kalah duduk lagi, pokoknya tak kalah duduk Kak, misalnya begitu pokoknya duduk sambil bersalat, bagaimana cara, pasti Allah bantu. Pokoknya saya bersalawat terus, salat pujian terus akhirnya tiba-tiba itu ya apa yang terjadi terus akhirnya kenapa? Apa yang terjadi kemudian? Lanjutkan aja. Kemudian sudah itu tiba-tiba terlintas di pikiranku itu kan di kertas itu yang
pembayaran itu ada tertulis kantor pos, BRI sama Mandiri. Terus di Mandiri itu tidak ada tertulis bilang teller, cuman di bank BRI yang tertulis di situ teller, harus bayar di teller. Mandiri tidak ada. Jadi tiba-tiba terlintas pikiran, oh saya punya teman ada kerja di Mandiri, teman SMP. Sudah saya telepon, kebetulan ada nomor HP-nya di HP ku tuh, jadi saya bilang pokoknya saya cari nomor HP-nya, aku dapat. Sebelumnya aku telepon, aku salawat memang, ya Allah salawat kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pokoknya salawat uji ya, terus saya baca. Akhirnya saya telepon, saya bilang sama itu temanku, saya ceritakan begini-begini, saya tidak bisa bayar begini-begini, bisa minta tolong dibayarkan begitu, karena lewat Mandiri bisa. Dan alhamdulillah itu temanku seketika itu langsung dia bayar. Saya bilang pokoknya kita bayarkan lah, sudah itu saya langsung transfer begitu. Dan seketika itu alhamdulillah tuh temanku bisa, pokoknya langsung seketika itu langsung dia bayar. Jadi saya bilang, bisa kah? Jadi sudah kirimkan buktinya, ternyata alhamdulillah bisa. Jadi saya berlari ke tempatnya rumah sakit yang tempat kartu yang maksudnya untuk membuktikan bahwa itu sudah terbayar. Sudah alhamdulillah saya kirim, saya kasihkan ke perawatnya, bilang ini sudah terbayar. Alhamdulillah, saya pokoknya berterima kasih sekali sama temanku. Akhirnya pokoknya dari situ saya ketawa-ketawa terus, ada sedihnya tapi ada ketawa-ketawanya, maksudnya dalam artian tuh dipermudah sama Allah. Tapi ya begitu Ustaz, pas hari Sabtunya itu sudah 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 semua persyaratannya untuk apa begitu, persyaratannya itu apa begitu untuk operasi mamaku, pembayarannya sudah selesai. Tapi pas besoknya sudah operasi, jam 10 pagi operasi, sudah maghrib mamaku meninggal. Oh gitu, ya Allah. Sesudah operasi? Iya. Pokoknya sesudahnya operasi itu mamaku bisa bicara begitu kan. Operasinya tuh pagi jam 10, terus asar, selesainya itu pokoknya sesudahnya duhur selesai, asar itu dia sudah bisa kembali ke ruangan begitu, ke ruangannya di tempat di kamar perawatan. Pas maghrib itu mamaku tuh tiba-tiba ngorok begitu, sudah tidak lagi, pokoknya selesainya operasi dari duhur, sudah operasi maghribnya selesai maghrib, sudah tidak, pokoknya mamaku ngorok terus dibawa ke ICU. Pas Isa meninggal. Pas Isa meninggal, dan di situ juga uang saya juga tidak punya uang sama sekali itu kan. Halo. Habis bisa pakai membayar. Halo ya. Iya, tadi putus-putus. Tidak punya uang sekali untuk bayar apa? Iya. Untuk sudah habis kan, sudah saya pakai membayar semua uang yang ada. Jadi sisa uang untuk bayar ambulans untuk pulang. Jadi saya masih ada sisa uang untuk bayar ambulans untuk pulang. Besoknya omku kasih lagi uang 5 juta untuk biaya pemakamannya begitu. Pas besoknya alhamdulillah omku kasih lagi uang pemakaman begitu. Waktu kejadiannya itu, jadi dari situ tuh pokoknya saya bersalawat terus. Setelah itu saya bersalawat terus, terus lama-lama beberapa bulan selesainya mamaku meninggal kan, kebetulan saya pinjam uang di rentenir. Saya pinjam uang rentenir itu, terus kebetulan pas sebelumnya itu, selama ini berbulan-bulan itu saya selalu bisa bayar. Saya bisa bayar setiap bulannya, alhamdulillahnya bisa. Tapi pas kemarin 2 bulan yang terakhir itu saya tidak sanggup untuk membayar bunga saja itu dari uang rentenir. Terus sebelumnya itu kejadian ada lagi
kejadian salawat itu saya baca, saya lihat di YouTube-nya Pak Ustadz itu yang ada itu yang testimoni pernah itu yang berapa miliar hutangnya itu ada, tapi dia dawankan salawat Jibril 25.000 satu hari. Pernah kan ada tuh Ustadz YouTube-nya begitu. Pernah. Dari situ terus dari testimoni itu dia bilang dia itu selama ini kan banyak salawat, banyak macam-macam salawat, tapi dia fokus di salawat Jibril, tapi 25.000 kali dalam sehari. Dari situ saya mulai itu dawamkan, pokoknya saya dawamkan itu. Dia bilang toh itu testimoninya kalau 3 hari kita dawamkan itu salawat Jibril 25.000 satu hari, selama 3 hari itu pasti ada keajaiban yang terjadi. Terus kebetulan jadi saya mulai start itu maghrib itu saya sudah mulai start. Saya tidak mau tidur kalau saya tidak dapat 10.000. Dan kalau malamnya, kalau salat tahajud, saya biasa duduk 2-3 jam. Pokoknya sampai dapat 10.000, jadi 20.000. Jadi sisanya itu besoknya sampainya maghrib lagi itu. Kalau ada kegiatan saya sambil kerja, sambil masak, sambil apa, pokoknya tasbih terus digital supaya cukup 25.000. Bahkan jadi itu hari belum cukup 3 hari, pokoknya belum cukup 3 hari itu 25.000 satu hari. Tiba-tiba kan saya pinjam uang sama teman kerja, sama-sama tempat kerja begitu, ya kan. Terus itu temanku cerita, dia kan saya tidak membayar selama 2 bulan itu rentenirnya, uang bunganya begitu. Terus itu temanku cerita sama temanku, dia bilang itu Nita tuh tidak bayar hutangnya, begini. Terus kebetulan itu tempatku pinjami uang itu dia cerita sama iparnya. Terus itu iparnya kan dekat sama saya. Jadi iparnya itu langsung tanya sama saya, dia telepon, Nita kamu pinjam uang kah sama itu? Saya bilang, oh iya kak, saya pinjam uang, ada hutangku sama dia. Dia bilang berapa? Dia katanya kau pinjam uang sekian begini. Saya bilang, oh iya, tapi itu hutang 3 juta. Dia bilang itu, kau pinjam uang sama itu 3 juta. Dia bilang, oh iya saya pinjam uang 3 juta, tapi itu 3 juta setiap bulan bunganya saja saya bayar. Uang itu uang bunga, bukan. Jadi dari situ itu iparnya kaget. Dia bilang, begitu kah? Dia kasih keluar uang, dia rentenir. Dia kaget kan, itu iparnya ternyata baru dia tahu ternyata itu saudaranya itu jadi rentenir. Dari situ itu iparnya, suaminya, dia telepon saya, dia suruh saya ke rumahnya, dia jelaskan, Nita sudah berapa lama sudah berapa lama menghutang? Saya bilang sudah 1 tahun lebih saya menghutang, tapi selama ini setiap bulan saya bayar bunga tok saja. Dari situ itu saudaranya langsung dia telepon itu temanku yang ku tempat pinjam, baru langsung dia bilang, kalau sudah banyak dibayar bunganya, tidak usah lagi dibayar karena itu sudah melebihi dari pokoknya juga. Lagian juga saya sebagai saudara laki-laki, saya harus menasehati, bilang ini pekerjaan yang tidak baik. Pokoknya jadi itu alhamdulillah. Dari situ saya berpikir, ya Allah, dalam hatiku memang, ya Allah, ini juga bantuan dari ceritanya, masih dari salawatku itu. Kupikir dari situ alhamdulillahnya itu pak temanku suaminya itu bantu saya. Jadi alhamdulillah saya sudah bayar sebagian hutangku sama dia, tapi saya tidak membayar bunga lagi. Dan ceritanya saya cuma bayar pokoknya tok saja. Jadi saya sudah bayar, alhamdulillah sudah saya bayar sebagian, sambil saya mendakwahkan salawat sekarang supaya bisa terlunasi, alhamdulillah. Terus ada lagi tuh kan dia itu kalau menagih, kau tahu kalau rentenir menagihnya terlalu kasar begitu. Sebulan yang lalunya itu kan uangku sisa sedikit, maksudnya sisa 500.000 untuk bayar uang bunganya itu. Dia sudah ancam-ancam mau ke rumah, mau ke apa begitu. Jadi
Jadi itu hari kebetulan ada teman di Papua, itu hari ada teman di Papua bilangnya dia itu hari dia janji mau kasih uang baju, kan baju lebaran, tapi itu hari tidak pernah dia kirim. Tiba-tiba tuh waktunya itu hari mau bayar uang bunga, itu yang uang bunga temanku sisa 500.000. Saya pulang di rumahku, saya bilang saya bilang sama temanku, nanti bisa bayar sebentar, pokoknya insya Allah kalau ada pokoknya saya bayar. Pas saya pulang di rumah, ya tiba-tiba itu temanku yang di Papua telepon, bilangnya ada seseorang itu di depan rumah. Jadi sudah itu saya bilang siapa, dia bilang ada temanku. Tiba-tiba ada temanku, saya suruh ke situ, ada titipan, saya kasih. Aku bilang iya kah, ada titipan. Ternyata pas keluar rumah ada orang tuh, dia bilang kak ini ada titipan teman saya yang dari Papua. Saya lihat itu ternyata amplop. Pas saya buka uangnya berapa, 500.000. Nah, betul. Jadi selama saya dawamkan itu yang 25.000 itu, pokoknya 25.000 itu saya dawamkan terus. Alhamdulillah, ada saja begitu. Tapi kan selama ini saya cuma dawamkan 1.000, 2.000. Tapi selama ini, terus sebelumnya itu tuh kan kita bilang, pokoknya saya selalu setiap hari kan saya nonton itu hari kita bilang pokoknya kalau bisa 50.000 sholawat itu insya Allah saya kasih hadiah. Sebenarnya saya sudah saya itu hari bisa dawamkan itu 50.000 kali lebih, cuman itu tasbih digital kan kadang-kadang itu biar 10.000 kali, kadang-kadang itu tertindis itu resetnya, jadi kadang-kadang terhapus kan. Biasa kan begitu. Kadang-kadang kalau misalkan sudah berapa kali ceritanya salah, tiba-tiba sebentar jadi kok nol, jadi terhapus sendiri, kembali lagi nol. Dari situ karena saya betul-betul mau 50.000 mau dapat hadiah dari Ustadz itu, jadi ku jaga sekali itu tasbihku. Kan biasa kalau mau kemana-mana tuh, makanya ku jaga sekali berapa hari itu, 1 mingguan itu. Tapi saya tidak mau bohong juga, jangan sampai saya bilang tadi saya dapat 25, kan tidak ada buktinya. Jadi tuh kalau saya kemana-mana tuh saya pegang betul itu tasbihku, saya jaga supaya tidak terpencet, karena kalau terpencet otomatis tidak bisa lagi ada bukti 50.000. pokoknya tuh saya harus dawamkan itu. Tapi alhamdulillah selama saya dawamkan selama saya dawamkan sholawat sebanyak ini mulai selama ini suamiku yang selama ini kasar atau apa, alhamdulillah melunak. Biasanya juga kalau ada sesuatu, kalau dia ada gajian atau apa, biasa kan tidak terlalu jujur begitu. Alhamdulillah tuh biar 1.000 rupiah dia kasih, atau kayak lebih lembut maksudnya sikap suamiku lebih, alhamdulillah lebih baik. Terus iya, terus teman-temanku juga pokoknya tuh kalau teman-temanku juga semua baik. Pokoknya saya itu kalau sesuatu, kalau lihat orang apapun itu saya sholawati. Maksudnya kalau naik motor apapun saya lihat, penjual ikan kayak penjual sayur, selalu saya sholawat, ya Allah laris kala begitu-gitu. Karena saya berpikir kalau saya doakan mereka itu doanya akan kembali ke saya, karena saya sudah rasakan itu salawat salawat itu seperti apa. Jadi kadang-kadang itu anak-anakku sekarang kalau kan lagi kayak mau sepeda listrik apa, saya bilang pokoknya salawat dulu. Jadi setiap hari saya suruh salawat dulu, maksudnya saya ajari untuk bersalawat. Begitu pokoknya. Saya biasa cerita sama orang, saya biasa cerita sama teman-teman dekat, bilang salawat itu tuh betul-betul ada tuh, betul-betul maksudnya kalau salawat itu betul-betul ajaib begitu. Jadi merugilah orang-orang yang tidak tahu itu salawat. Jadi iya maksudnya, jadi itu mau cerita, cuman saya masih agak ragu untuk menceritakan karena sekarang saya kan masih punya hutang ceritanya, saya masih hutang dan masih berproses. Jadi
Tapi yang kayak yang saya alami itu memang nyata, maksudnya kita mau cerita supaya ada penyemangat untuk orang-orang supaya betul-betul itu salawat itu betul-betul membantu kita begitu. Jadi walaupun saat ini saya masih punya hutang, tapi alhamdulillah akan dibantu sama Allah selama saya masih beristiqomah untuk bersalawat. Tapi beda Ustadz, selama yang saya dawamkan 1000 dengan yang saya dawamkan 10.000 kali sampai 25.000 kali. Tapi kalau yang 50.000 kali Ustadz itu 4 hari. Tapi yang hari keempat itu baru saya bisa dapat 60.000 lebih. Tapi itu sebenarnya itu 50.000 itu salawat astagfirullahnya itu 10.000, makanya itu 60.000 karena saya dawamkan astagfirullahaladzim 10.000 kali. Jadi beda sekali. Halo, selama 4 hari Mbak menawamkan, selama 4 hari Mbak menawamkan 50.000, ada keajaiban juga nggak? Apalagi namanya keajaibannya itu apalagi namanya ada kayak di kantor tuh ada tiba-tiba ada nanti pembagian uang yang mau dibagikan begitu, tiba-tiba namaku ada begitu, ada juga namaku di situ. Padahal saya berpikir kayaknya tidak dapat uang begitu, ternyata ada yang saya dapat. Dan apalagi namanya kayak tenang hati itu kayak lebih tenang begitu. Biasanya kan kalau saya ada kayak hutang begitu, kayak ada masalah begitu, kayak panik begitu, saya selalu panik begitu, kayak panik duluan begitu, kayak panik. Tapi kalau semenjak saya mendawamkan yang ini, alhamdulillah tidak terlalu sudah agak tenang. Terus saya kan sudah 1 bulan, sudah mau 1 bulan yang lebih dari, pokoknya dalam 1 hari itu 20.000, 15.000. Tapi ini yang 50.000 itu sebenarnya saya mau 50.000 karena cuma mau dapat hadiah dari Ustaz. Dan Sudah saya kirim tadi hadiahnya. Dan selama dari 2020 sampai sekarang itu kan biasa saya dengar testimoninya orang-orang. Saya selalu dalam hati, kira-kira saya bisa tidak ya masuk di testimoninya Ustaz. Kan Ustaz juga selalu bilang kadang-kadang tuh kalau ada SMS masuk begitu kan, ada apa begitu masuk kan, biasa lama dibalas. Tapi tidak tahu kenapa waktu saya foto itu 3 kali saya foto itu yang 60.000-nya, dari 50 lebih sampai 60.000. Saya coba deh, siapa tahu dibalas sama Ustaz. Jadi sudah ku foto baru saya kirim ternyata kita bahas. Saya tanya suamiku, saya jelaskan begini-begini, ternyata dibalas. Tapi suamiku selama ini tidak terlalu mendawamkan salawat, tapi saya lihat saya selalu berdoa mudah-mudahan dia juga bisa bersalawat. Tapi dia selalu mendengarkannya juga, kayak kalau mau tidur selalu mendengarkan salawat Jibril. Jadi sekarang itu saya mendawamkan salawat Jibril, fokus sama astagfirullahnya, maksudnya zikir astagfirullah sama salawat Jibril. Tapi kalau salawat munjianya saya itu amalkan 11 kali kalau sudah salat fardu. Terus pernah juga tuh kalau salat munjiyah itu hari juga temanku kan saya nagih dia saya pinjam uangnya, tapi itu hari kan selalu begitu bilang bicara itu adalah doa. Kalau setiap perkataan adalah doa. Kadang-kadang tuh saya bilang tidak sudah ditagih nih, saya bilang sebentar, insya Allah sebentar itu uangku ada, padahal itu tidak ada. Tapi kalau saya itu hari pernah juga yang munjiah, saya baca tuh 500 kali, tiba-tiba ada uang vaksin masuk di rekeningku, padahal itu hari saya pikir tidak ada, ini bagaimana. Tapi saya selalu yakinkan diriku, bilang ada uang sebentar, ada uang. Ternyata betul ada uang. Terus ini Ustaz, yang 2020 itu pernah kan, 2020 sudah itu tidak terlalu dawan salawat kan cuma 1.000 2.000. Selalu saya bilang bagaimana itu yang ATM terisi sendiri Ustaz.
Pernah kejadian toh, aku ingat itu hari, saya bilang bagaimana, kenapa saya tidak pernah itu dapat rezeki ATM terisi sendiri, padahal saya selalu bersalah begitu toh. Tiba-tiba itu toh, tiba-tiba pokoknya salah, tiba-tiba saya cek mobile banking gajiku kan, ternyata ada masuk 1,2, baru saya tidak ada sama sekali uang itu hari. Saya bilang wih, langsung saya bilang kenapa ada uang 1.200.000, ya Allah, 1.200.000, kenapa ini masuk di gajiku, dan perasaan ini tidak ada, saya sudah ambil gajiku, kenapa ada uang masuk segini. Jadi pokok, tapi itu hari saya bersalat cuma 1.000 2.000, tapi salawatnya itu dari 2020 tuh kayak berbulan-bulan begitu baru ada keajaiban salawat. Tapi pas saya cek ternyata pas malamnya saya sudah berpikir, ya Allah, betul-betul di ATM terisi sendiri, ya Allah, betul-betul ATM terisi sendiri. Cuman saya sama suami yang tahu tuh. Pas besoknya saya pergi ke bank cari tahu dari mana sih ini uang, ternyata sisa gaji berkala aku masuk. Tapi kan itu kan juga termasuk kayak keajaiban begitu yang tiba-tiba masuk rekening, walaupun itu sudah jelas dari mana, tapi kan tidak ditahu bila dari apa, maksudnya tiba-tiba masuk begitu. Jadi gue, ya Allah, senangnya. Tapi alhamdulillah semenjak pokoknya ini saya dawamkan yang 25.000 kali sama 10.000 kali, kan pokoknya saya harus selalu berdoa kalau selesai sholat istiqomah, mudah-mudahan saya bisa selalu istiqomah dalam bersalawat. Pokoknya barusan dalam kuniatkan juga saya bersalawat karena Allah. Tapi beda sekali, iya memang 2 bulan terakhir ini saya dawamkan 10.000 kali sampai 25.000 kali itu dalam sehari. Itu beda dengan yang salawat yang 1.000 cuma 2.000, karena pikiranku itu berjalan dengan berlari itu kan beda. Kalau dalam pikiranku, kalau berlari itu pasti saya lebih cepat dapat yang saya mau daripada saya berjalan. Jadi alhamdulillah itu semenjak saya dawamkan ini tenang, selalu tenang. Terus di pikiranku sekarang tuh kan lagi kulkasku lagi bermasalah nih. Pokoknya saya selalu bersalawat setiap saya lewat di kulkasku, ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kulkas karena mau puasa nih. Mudah-mudahan baru saya berusaha untuk tidak pinjam uang lagi begitu. Pokoknya kalau ada sesuatu saya berusaha untuk untuk bersalawat tok saja. Apa yang saya mau saya salawati saja. Cuman itu yang betul-betul itu salawat menjia yang pas malamnya itu saya salawat 300 kali, besoknya itu dapat uang 8 juta dari tante sama dari om 5 juta. Jadi saya tuh dapat uang 12 juta, baru dikasih lagi 5 juta, jadi 17 juta tuh saya dapat uang itu dalam waktu 3 hari. Cuma mendawamkan salawat itu, salat menjia. Karena gitu kan salat menjia itu pas lagi kan pernah saya dengar di YouTube katanya salat menjia itu pernah diriwayatkan sama Nabi tuh kayak waktunya itu salat menjia ada waktunya di atas kapal itu. Di atas kapal itu ada terus kayak badai begitu. Jadi Allah memimpikan itu salat menjadi mimpinya, terus dia baca terus itu salawat katanya itu. Makanya itu saya percaya sekali itu salawat menjadi baru doa, artinya itu kayak menyeluruh begitu. Semua apa yang kita inginkan tuh sudah ada, dan alhamdulillahnya sekarang saya sudah hafal salawat menjadi. Dulu tuh siksa sekali kan Ustadz kalau saya baca salawat menjadi, karena saya mesti pegang HP. Saya pegang HP terus, jadi kayak susah sekali kalau mendawamkan salat menjia. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah hafal sekali itu salat menjia. Jadi kalau saya mau mengamalkan di mana saja itu bisa. Tapi kalau sekarang itu saya lebih fokus salat Jibril daripada salat menjia. Kalau menjia itu paling selesai salat. Kalau salat Jibril itu pokoknya kalau saya tidak bersalawat dalam sedetik itu kayak kosong begitu, kayak tidak enak rasanya. Jadi selalu selalu bersalawat begitu. Begitu Ustaz. Iya, dulu utangnya berapa lagi sih? Dulu awalnya utangnya berapa banyak, terus sekarang tinggal berapa lagi kalau boleh tahu? Kalau hutangku itu yang 17 juta tuh sekarang sisa 8 juta.
Sisa 8 juta. Itu cuma itu aja. Dalam waktu 2 bulan. Apanya 2 bulan? Terus maksudnya yang 2 bulan ini bisa kubayar. Oh gitu. 2 bulannya ini bisa kubayar. Iya. Terus sambil usaha terus alhamdulillah bulan ini ada saja yang mau didapat di tempat kerja. Jadi kalau ada lagi ya Halo. Ku bayar lagi begitu. Ya. Jadi bayar. Ya, halo. Tadi saya mau tanya juga, bahkan katanya pernah bersalawat sampai 50.000 sampai. Kenapa? Saya mau tanya bagaimana caranya membagi waktu atau cara Mbak bersalawat sehingga bisa dapat jumlah sebanyak itu? Apakah sambil bekerja juga dipegang-pegang tasbihnya? Kalau 50. Oke. Iya, kalau saya dawamkan 50.000 kali itu pokoknya kalau bunyi masjid maghrib kan, kalau selesai salat maghrib itu pokoknya saya start itu bertasbih terus digital terus pokoknya saya bertasbih terus pokoknya sampainya dari sudah maghrib sudah isya sampai mau tidur itu saya berusaha 10.000 kali. Oke. 10.000 kali, tidak boleh tidur kalau tidak bisa 10.000 kali. Waktu saya mendawankan 50.000 itu kayak bertekad sekali kan. Sudah itu kalau malamnya saya bangun kalau bukan jam 1 atau jam 2 pokoknya saya harus duduk itu 2,5 jam atau 3 jam itu saya dapat 10.000. Dalam 2 jam itu saya pasti dapat 10.000, 2,5 jam begitu. Pokoknya saya dapat 10.000, jadi itu 20.000. Jadi sebentar itu kalau saya tidur lagi, baru saya tunggu. Kalau saya tidur baru saya harus tidur dulu sedikit baru salat subuh tuh. Jadi kalau sudah salat subuh itu saya itu start dari jam 5 sampai jam 6 itu saya harus itu salawat lagi tuh saya dapat 5.000-an. Kalau 1 jam itu kan saya biasa dapat 5.000-an. Jadi 25.000. Sudah itu dari jam 6 itu sampainya jam 6 itu sampainya jam 7 sampai jam 6 sampai jam 8 itu sambil memasak sambil saya tasbih digital. Pokoknya sambil memasak, sambil mencuci, sambil anakku. Jadi kalau saya biasa saya dapat ya 2.000 atau 3.000. Pokoknya saya lihat situ. Sudah itu kan saya kalau pergi kerja naik bus. Bus Tayo kan di bus Tayo. Jadi kalau saya sudah itu dapat 25.000-an itu, saya ada waktu kan setengah jam perjalanan dari tempat kerja. Dari 30 menit itu, pokoknya 10 menit itu saya targetkan 1.000. Pokoknya jadi kalau di atas bus itu alhamdulillah saya ada waktu dapat 3.000 dari perjalanan. Terus kalau pokoknya sampainya saya kerja kebetulan saya kan pihak apotek kerja dan alhamdulillah saya sendiri pegawai di situ. Jadi ada beberapa anak magang yang bantu saya. Jadi saya sambil kerja tidak terlalu repot. Saya bisa bersalawat terus. Pokoknya saya bersalawat terus sambil kerja. Pokoknya saya bersalawat terus. Jadi kalau saya dapat 30.000 kali saat itu hari, saya sampainya duhur itu saya dapat 30.000 kali dari sehit dari maghribnya toh. Tapi itu kadang-kadang terhapus kan. Jadi saya hafal itu angkanya. Jadi saya selalu lihat itu angka digital di tasbihku. Jadi kalau pulang kerja kan jam 12 atau jam 1 saya pulang. Kalau sudah itu saya targetkan berarti sebentar ini saya harus salawat dulu dari jam 1 sampai jam 2. Saya harus salawat dari jam 1 sampai jam 2 harus dapat 10.000. Jadi kalau 10.000 itu saya sudah dapat 40.000. Jadi saya itu harus tidur dulu 1 jam. Kadang-kadang mau juga tidur. Saya bilang sama anak kasih bangun saya kalau asar dari asar itu kan biasa kita juga kerja memasak apa. Saya harus jadi di situ pokoknya 1 jam itu 10.000. 1 jam itu biasa ya pokoknya dalam 1 jam itu harus dapat ya 5.000-an 6.000-an karena 10 menit saya hitung 10 menit itu 1.000. Pokoknya dari situ dari asar sampai maghrib itu yang harus saya tuntaskan betul-betul itu sampai 50.000.
Tapi itu saya cuma bisa itu 50.000 kali itu kurang lebih 4 sampai 5 hari Ji. Ya, Selebihnya itu 25.000. Ya. Selebihnya itu Oke. 25.000. Karena kalau 50.000 itu kayak berat sekali kurang Ya, ya, kayak ya. tidak waktu Oke. itu cuma kalau tapi kalau 25.000 Ustadz lega apalah 25.000 itu kayak Santai tidak ya. terlalu berat Oke. santai begitu. Tapi kalau 50.000 itu waduh setengah mati kan. Tapi Ya. saya selalu berusaha supaya saya bisa dapat hadiah begitu. Jadi Ya. saya susah sekali Ustadz. Ya. 4 hari 4 mau sampai tanya 5 lagi. hari itu betul-betul perjuangan. Halo. Aduh betul. Saya mau tanya Ya, halo. lagi, apa obsesi apa tuh apa keinginan Mbak yang sampai saat ini belum tercapai dan ingin Mbak capai dengan wasilah salawat? Umroh. Umroh ya, Masya Allah, luar biasa. Saya yakin, baru saya selalu berafirmasi. Baru saya mau cerita ini sama afirmasi law of attraction. Sebenarnya itu sebelumnya kejadian yang saya dibantu sama temanku itu selalu kalau setiap malam atau setiap saat saya selalu menulis Ustadz. Tapi kalau saya menulis itu saya bilang begini, Alhamdulillah akhirnya hutangku lunas begitu. Akhirnya hutangku lunas. Alhamdulillah saya hari ini bisa, pokoknya saya bicara begitu supaya kayak kejadiannya itu kayak saya sudah alami padahal belum. Kayak begini tahu Ustaz, saya belum sama sekali punya uang. Tapi saya selalu bertanya sama temanku, bulan berapa umroh tahun depan? Ada bulan 3 dan ada Desember. Padahal saya selalu bertanya, jadi selalu bertanya temanku, mau ke umroh? Iya sama umroh sama bapakku. Padahal saya ini Ustaz tidak ada uang. Tapi saya selalu yakin saya akan umroh tahun depan. Karena saya akan bersalawat. Karena maksudnya saya akan, mudah-mudahan saya istiqomah terus bersalawat 25.000 satu hari. Karena maksudnya mau sekali ke umroh. Masya Allah. Itu iya mau sekali ke umroh dan umrohkan mamaku Ustaz. Semoga Doakan saya dimudahkan. supaya saya bisa berumroh Ustaz sama bapakku. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak kayaknya udah 46 menit lebih kita ngobrol ya. Iya, iya Sama makasih juga, banyak. ya. Oke, makasih ya ceritanya, semoga Nanti menjadi mudah-mudahan saya bisa kirimkan testimoni pada saat saya berangkat umroh. Masya Allah, iya, Karena saya tunggu. salawat. Saya tunggu ya nanti kalau misalnya jadi umroh beneran testimoni lagi ya. Iya. Oke. Makasih banyak Iya. Ustaz. Oke. Terima Iya. kasih. Semoga berkah. Iya. Semoga nanti orang-orang yang menonton pun semakin yakin dengan keberkahan salawat dengan mendengar cerita ini ya. Oke. Amin, amin. Sampai jumpa ya Mbak ya. Kita tutup dulu ya. Makasih banyak Ustaz. Oke. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, wah luar biasa ya. Ngobrolnya panjang dan saya juga mau bingung mau nanya lewat di mana, mau apa namanya, mau menyetopnya di mana karena ngobrol terus nggak ada stopnya gitu. Tapi itulah mungkin karena semangatnya, karena juga surprise ya saya telepon ya. Oke teman-teman yang mempunyai kisah-kisah keajaiban selawat, silahkan dilayangkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294 di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Dan teman-teman jangan lupa untuk membeli buku ini ya. Buku Selawatin Aja masih tersedia. Sebentar. Buku Selawatin Aja ini masih ada ya. Silahkan teman-teman kalau ingin membeli yang versi yang original dan bukan bajakan, silahkan beli langsung lewat WA ini di WhatsApp dengan nomor 0812 771 dan 62994. Ya, saya juga sekaligus memasarkannya dan saya juga sekaligus juga yang sebagai penulis buku ini. Dan kalau mau beli lewat aplikasi juga bisa. Teman-teman bisa membelinya lewat TikTok dan lewat Tokopedia ya. Di sana Anda bisa membayar dengan cara bayar di tempat dan ongkos kirim yang gratis. Dan tidak hanya buku ini, teman-teman juga bisa mendapatkan membeli ini tasbih digital. Tasbih ini ada lampunya loh. Coba lihat ya. Seperti ini. Ya, ini ada lampunya. Nah, coba lihat, lampunya menyala begitu dinyalain. Oke, teman-teman bisa order langsung ke saya karena stoknya juga masih banyak. Oke.
Oke, saya tunggu ya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.